Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk teknisnya itu pembicara 1 dan 2 jadi satu Pak. Apa seperti kan ada di teks halaman buku paket halaman 195 kalau nggak salah itu dipisah-pisah Pak. Pembicara 1 diafirmasi. Setelah itu pembicara 1 oposisi, terus pembicara 1 netral. Apa di satu pembicara 1 dan 2? Oke, teknisnya ini nanti pembicara 1 dan 2 akan berbicara terlebih dahulu dari pihak afirmasi, lalu disambut oposisi pembicara 1 dan 2, tim netral pembicara 1 dan 2. Nanti pembicara 1 dan 2 ini akan ditanggapi oleh pembicara 3, 4, 5. Dari tim afirmasi 3, 4, 5 secara berurutan, lalu disambut dengan pendapat tim oposisi dan pendapat tim netral, begitu seterusnya. Begitu ya. Jadi dipisahkan di pembicara 3, 4, 5. 1 dan 2 berbicara terlebih dahulu, kemudian dipisah, disekat, nanti setelah tim netral, pembicara 1 dan 2, lalu tim afirmasi kembali dengan pembicara yang lain. Pembicara 3, pembicara 4, pembicara 5. Begitu. Saskia. Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan kepada pihak yang bertugas untuk membuka acara debat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizky Fisabilillah dan semua peserta debat yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan memimpin debat. Perkenalkan, saya Rifki Abdul Goni. Dan saya akan memperkenalkan untuk peserta debatnya. Untuk tim afirmasi, itu ada Alida Sani Widianto. Yang kedua, Naila Rizkina Salsabila. Yang ketiga, Muhammad Adib Alfian. Yang keempat, Intan Syafira Natasha. Untuk tim oposisi, yang pertama yaitu Saskia Delia Tiara Salsabila. Yang kedua, Karen Filosa Cahyani. Yang ketiga, Putri Yuva Laura Jasmine. Yang keempat, Hilmi Ahmad Zaki. Yang kelima, Sabita Nur Atia. Untuk tim netral, yang pertama, Maulidatun Nafila. Yang kedua, Gina Aninasti Putri. Yang ketiga, Fasya Nabila. Yang keempat, Muhammad Tatala Naufal. Dan yang kelima, Dwi Andini. Untuk sekretarisnya yaitu Rizka Zahratul Faizah. Baik, dalam debat kali ini kami mengangkat mosi yaitu pembelajaran daring di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, silahkan tim afirmasi menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum. Saya Intan Syafira dari wabarakatuh. Ya. Saya Intan Syafira dari tim afirmasi. Pembicara 1 akan menyampaikan pendapat kami. Saya setuju tentang pembelajaran daring karena pembelajaran daring dapat menguntungkan dan aman di masa pandemi sekarang. Karena sekolah dipindahkan di rumah, jadi tidak perlu untuk keluar rumah dan untuk mengurangi
penularan COVID-19. Dampak positif dari pembelajaran daring juga bisa dilihat dari situasi pandemi sekarang yang harus melakukan pembelajaran daring demi keselamatan kita bersama. Terima kasih. Selain itu, saat daring, pengetahuan iptek cenderung lebih maju, dikarenakan kita secara tidak langsung ditantang untuk menguasai suatu aplikasi agar dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah dan nyaman. Selain itu, jadwal pembelajaran kita juga lebih tertata, seperti materi di-share. Buku paket sudah ada di kita dalam bentuk file, sehingga kita dapat membukanya di mana saja dan kapan saja. Dan apabila ada materi yang belum dikuasai, dapat ditanyakan kepada guru tanpa harus menanyakan, tanpa harus menunggu bertatap muka. Baik, itu dia pendapat dari tim afirmasi. Untuk selanjutnya, silahkan tim oposisi untuk menanggapi mosi. Ya, saya tidak setuju atas pendapat dari tim afirmasi karena pembelajaran jarak jauh atau daring ini saya rasa kurang efektif untuk dilakukan dan lebih banyak kekurangan yang ditimbulkan daripada apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran daring ini. Salah satu kesulitan dalam pembelajaran daring ini yaitu kesulitan dalam hal device dan juga mungkin kuota internet. Saya yakin bahwa hampir atau mungkin semuanya sudah memiliki smartphone atau HP, tapi mungkin ada beberapa yang device-nya itu tidak kuat, spesifikasinya kurang memadai, atau biasa kita sebut sebagai HP kentang. Nah, kalau HP kentang ini apabila ada pembelajaran atau apa, pasti untuk loading dalam membuka app-nya biasanya lama, apalagi kalau ada kendala internet pas sudah membuka aplikasi lama, tiba-tiba internet macet di tengah jalan akan merusak atau memutus pembelajaran di tengah-tengah. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Saya juga kurang setuju karena banyak di beberapa daerah yang masih minim akan akses internet, ketiadaan gawai yang memadai, ketiadaan gawai yang memadai, contohnya seperti pelajar yang memiliki ekonomi yang kurang sehingga masih belum dapat membeli gawai yang pas untuk pembelajaran daring, serta tingginya biaya kuota. Tingginya biaya kuota di sini sangat tinggi lah. Seperti contohnya Telkomsel. Pengguna Telkomsel pasti tahu biaya Telkomsel itu biaya kuotanya pasti mahal. Dan banyak dari beberapa daerah jaringannya kurang stabil. Iya, kalau di kota pasti stabil. Belum tentu yang di daerah terpencil, di desa-desa, apakah bisa stabil juga. Itu pasti ada sedikit kendala. Serta beban tugas yang tidak profesional. Beban tugas tidak profesional contohnya, guru memberi kita tugas tetapi dalam deadline waktu yang cukup singkat, sehingga membuat kita sebagai pelajar kebingungan atau keteteran dalam mengerjakan tugasnya. Ditambah lagi yang dibalik lagi kendala akan akses internet. Ditambah lagi kurangnya pemahaman dan kesiapan pengajar ataupun pelajar dalam metode pembelajaran jarak jauh serta kesulitan orang tua dalam mendampingi proses belajar mengajar. Tidak semua orang tua dapat memantau anaknya secara langsung. Misalnya ada orang tua yang sibuk dalam bekerja, sibuk dalam aktivitasnya sendiri-sendiri. Tidak selalu orang tua selalu mendampingi anaknya dalam belajar. Bahkan temuan
survei Balitbang Kemendikbud, sebagian besar siswa dari 3 jam per hari sehingga berpotensi mereduksi hak anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Maksudnya mendapatkan pendidikan berkualitas ini lebih baik kita belajar tatap muka daripada daring, karena di saat tatap muka kita dapat menanyakan guru secara langsung dan kita mudah dalam memahami apa kendala kita, apa kesulitan kita dalam belajar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim oposisi. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan untuk tim netral untuk menyampaikan pendapatnya tentang mosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Aninasti dari tim netral. Sebagai pembicara satu akan menyampaikan pendapat saya. Saya setuju bahwa pembelajaran daring memang membuat banyak siswa di Indonesia mengalami kesulitan. Tetapi saya juga setuju apabila sekolah dilaksanakan secara daring, dikhawatirkan apabila sekolah dilaksanakan secara normal dapat menimbulkan banyaknya kasus baru. Sekalipun demikian, kita masih bisa mencegah hal tersebut melalui pembelajaran daring, memperketat protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang dibuka, dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Nabila Ana Putri dari tim netral. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, siswa berhak mendapatkan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Namun dalam keadaan seperti ini, siswa harus mendapatkan kegiatan belajar mengajar dengan cara daring demi menjaga kesehatan kita. Dan dalam keadaan seperti ini, siswa diharuskan untuk mempunyai gawai untuk proses belajar mengajar secara daring dengan belajar dengan lancar. Namun, sekolah akan memberikan bantuan lain apabila siswa ada yang tidak mampu memiliki gawai atau kuota terbatas atau internet yang tidak stabil di daerahnya. Jadi, kita harus dengan maksimal menggunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih untuk tim netral yang telah menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk tim afirmasi untuk menyampaikan pendapat tentang mosi atau menyampaikan pendapat lain atau menanggapi dari pendapat kelompok lain. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adib Afian dari tim afirmasi. Di sini saya berpendapat bahwa pembelajaran daring itu dapat mengeratkan hubungan antara orang tua dan siswa karena orang tua dapat mengetahui secara langsung pembelajaran daring di rumah, serta orang tua dapat mengetahui apa kelemahan dan
kekurangan yang dimiliki oleh anak sehingga orang tua dapat menangani hal tersebut dengan segera. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rizkina Salsabila dari tim Afirmasi. Saya setuju bahwa pembelajaran daring dapat mempermudah siswa, yaitu memperbanyak waktu luang untuk mempelajari minat dan bakat siswa daripada pada pembelajaran tatap muka. Salah satunya, pembelajaran tatap muka lebih dominan kepada kelulusan standar kurikulum, dan pada pembelajaran daring ini mempermudah para pengajar maupun siswa dalam pengerjaan soal serta pengoreksian soal, salah satunya dengan melalui media APK Google Form ataupun Moodle dan APK-APK lain yang mendukung. Biasanya pengoreksian soal dilakukan secara manual, namun dalam pembelajaran daring ini kita dapat melakukan secara praktis dengan melalui APK tersebut, serta menghemat waktu dan tenaga. Terima kasih. Selain itu, pembelajaran daring juga dapat melatih kemampuan motorik halus dan kasar pada anak. Sebagai contoh, kemampuan membaca dan melihat instruksi dari guru untuk ditiru, dan dapat mengetahui bakat atau kelebihan yang dimiliki oleh seorang siswa saat pembelajaran daring. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk tim afirmasi. Untuk selanjutnya, silakan tim oposisi untuk menanggapi pendapat dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Valara Jasmine dari tim oposisi ingin menyampaikan argumen saya. Menurut saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut karena meski orang tua lebih dekat dan memperhatikan proses belajar anak, banyak siswa yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru dikarenakan singkatnya waktu jam pembelajaran sehingga waktu untuk bertanya dan memahami materi tersebut menjadi lebih sedikit. Belum lagi bila ada kendala jaringan internet. Juga banyak orang tua yang kurang memperhatikan anaknya ketika pembelajaran yang bisa menyebabkan anaknya menyontek atau membuka aplikasi lain yang tidak berhubungan dengan mata pembelajaran, serta para siswa menjadi lebih senang bermalas-malasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Karen Filosa Cahyani dari tim oposisi ingin menyampaikan argumen saya. Saya pikir banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh pembelajaran secara daring. Pertama, seperti tugas-tugas menumpuk. Meski belajar di rumah, para pelajar tidak bisa beraktivitas dengan tenang, karena harus menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Waktu di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Para pengajar memberikan tugas kepada para pelajar akan tetap mendapatkan nilai dan pembelajaran materi. Dan yang kedua, materi pembelajaran sulit didapat dan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Sistem pembelajaran online memang lebih menghemat waktu, tetapi belum tentu pembelajaran online lebih efektif dalam penerimaan materi pembelajaran bagi para pelajar. Kondisi di dalam rumah juga dapat menjadi faktor penyebabnya. Jika keadaan rumah yang kurang kondusif, sehingga para pelajar akan kesulitan menerima pembelajaran. Banyak hal
di rumah yang menarik perhatian pelajar dan pada akhirnya mengalihkan fokus para pelajar. Penilaian siswa secara daring juga kurang efektif karena dalam penilaian secara daring biasanya terjadi kesalahan teknis pada jawaban soal, sehingga ini dapat menyebabkan nilai-nilai siswa menjadi lebih buruk. Terima kasih, ini pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Nurhaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari tim oposisi akan menanggapi pendapat dari tim afirmasi mengenai peran orang tua dalam pembelajaran daring. Saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Peran orang tua memang dibutuhkan dalam pembelajaran daring, khususnya untuk pemenuhan fasilitas pembelajaran. Namun, fakta bahwa pembelajaran daring membutuhkan biaya yang cukup besar tentunya membuat para orang tua bekerja lebih keras untuk membiayai anak-anaknya. Dan untuk peran mengawasi juga bisa dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, itu pendapat dari tim oposisi. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk tim netral menanggapi pendapat dari kelompok lain atau mempunyai pendapat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatun Nabila dari tim netral ingin menyampaikan argumen saya penyebab kendala-kendala di atas, yaitu karena siswa belum terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, sebaiknya guru memberi sedikit kelonggaran waktu dalam mengumpulkan tugas. Selain itu, karena guru adalah orang tua kita ketika di sekolah, tidak hanya memberikan ilmu, guru harus dijadikan panutan yang baik untuk siswa. Sebaiknya guru menjalin tali silaturahmi yang baik dengan orang tua peserta didik agar pembelajaran daring lebih efektif. Karena pembelajaran jarak jauh, guru harus memberikan saran, motivasi, semangat kepada para siswa dalam pembelajaran. Tidak ada tekanan atau paksaan dalam mengerjakan. Jika guru memaksa siswa mengerjakan tugas dengan waktu yang sangat sedikit, siswa bisa stres dan keliru dalam menjawab dan tidak bisa berkonsentrasi karena gugup jika waktunya sedikit. Karena pertama kalinya siswa melakukan pembelajaran di dalam rumah, bukan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini Kusumaningtyas. Saya di sini sebagai pembicara 4 dari tim netral. Menurut saya, pertama, dengan lebih banyak waktu di rumah, siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya apabila siswa dapat membagi waktunya dengan sangat baik. Artinya, itu siswa dapat siswa tidak mengganggu kewajiban siswa untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, pembelajaran daring memang mampu memudahkan guru atau tenaga pengajar dalam sistem penilaian. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan teknis pada jawaban soal atau mungkin aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan tugas itu error. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Iya, menurut saya peran orang tua dalam
pembelajaran diperlukan untuk mengawasi anak, apakah anak tersebut mengikuti pembelajaran atau tidak. Namun apabila orang tua memiliki kepentingan seperti bekerja, bisa digantikan oleh anggota keluarga lain untuk mengawasi anak tersebut. Dapat juga bila ayah yang bekerja dan ibu yang mengawasi. Jadi ada yang mengawasi anak saat pembelajaran dan juga ada yang bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga sebagai murid harus serius saat bersekolah agar materi yang disampaikan oleh guru dapat tersampaikan dengan baik dan pada saat ujian tidak terjadi contek-mencontek antar siswa lainnya. Dan materi yang disampaikan oleh guru yang kurang jelas, siswa juga bisa tanya kepada guru agar mendapat penjelasan yang lebih lanjut. Mungkin sekian pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada pendapat lain dari masing-masing kelompok. Saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Jika tidak ada, langsung sekretaris untuk menyajikan hasil debat. Silakan untuk sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Zahratul Faizah, absen 30, selaku sekretaris pada kegiatan debat kali ini. Saya ingin menyampaikan hasil dari kegiatan debat. Jadi, hasil debat kali ini, yang pertama, untuk tim afirmasi, mereka tidak setuju dengan diberlakukannya pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Karena terdapat dampak positif dari diberlakukannya pembelajaran daring ini seperti contohnya mengurangi penularan rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, untuk tim oposisi sangat tidak menyetujui dengan diberlakukannya pembelajaran daring seperti sekarang ini, dikarenakan kurang efektifnya dalam kegiatan pembelajaran. Tak hanya itu, kondisi perekonomian yang kurang mendukung di masa pandemi sekarang ini. Dan yang ketiga, untuk tim netral tidak menyetujui maupun tidak mendukung adanya pembelajaran daring di masa pandemi. Dikarenakan pembelajaran pada saat pandemi sekarang ini membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif. Seperti contohnya, dampak positifnya mencegah rantai penularan COVID-19, dan dampak negatifnya terkait dengan menurunnya perekonomian di Indonesia dalam masa pandemi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk sekretaris yang telah menyampaikan hasil debat. Baik, kesimpulan dari debat pada siang hari ini, mosi pembelajaran daring di Indonesia pastinya mempunyai dampak positif dan negatif, memiliki keunggulan dan kelemahan. Seperti pembelajaran daring memiliki manfaat, bisa diawasi oleh orang tua, dan pembelajaran juga terbatas oleh internet. Harapannya, semoga kedepannya untuk sistem pembelajaran di Indonesia lebih baik lagi. Amin. Baik, sekian debat pada siang hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk setiap tim dalam debat pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.